wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Laksmi Indrawati. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mata pelajaran matematika pemantapan persiapan ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021. Tentu saja masih dengan MGMP MGMP Matematika Kabupaten Sleman. Oke, pada part yang kelima ini kita akan membahas nomor 21 sampai dengan nomor 25. Kita langsung saja mulai nomor yang 21. Oke, pada nomor 21 ini terlihat balok yang disusun dengan cara diberi perekat antara kubus-kubus satuan yang sama ukurannya, ya. Nah, kemudian seluruh permukaan balok ini kemudian dicat, ya. Nah, sekarang kita perhatikan pernyataan berikut. Ada 4 pernyataan, ya. Yang pertama, ada 28 kubus satuan yang terkena cat pada satu sisinya saja. Nah, ini kamu bayangkan ya, kalau dicat semua gitu kan. Nah, yang terkena cat pada satu sisinya saja, satu sisi, ya itu kan berarti yang tengah ini kan. Nah, ini kan permukaan dadu itu kan ada 6 sisinya ya. Nah, ini kan hanya terkena cat pada satu sisinya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ya, di sini kan ada 4. Tapi di sebelah sana kan juga sama. Berarti kan 4 kali 2 gitu kan. 4 kali 2 ditambah, nah yang sisi sebelah sini ini kan ada 2, ya kan. Nah, kemudian dengan yang sebelah sana, berarti 2 kali 2 ditambah, nah sekarang yang atas ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Ada 8, berarti 8 kali 2, karena kan atas dengan bawah ya. Nah, sekarang kita hitung 4 kali 2, 8, tambah 4, tambah 16. Berapa? 28. Nah, pernyataan yang pertama itu benar ya. Nah, kemudian pernyataan yang kedua. Ada 28 kubus satuan yang terkena cat pada dua sisinya saja. Nah, pada dua sisinya berarti ini. Nah, ini kan terkena atas dengan samping. Ini artinya terkena cat pada kedua sisinya. Ada berapa? Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang bawah 5, 6, 7, 8. Nah, kalau yang ini kan terkena dua sisinya, samping ini kan. Nah, 1, ini 2. Berarti ada 10. Tapi kan ini dengan belakang. Berarti 10 kali 2. 10 kali 2 ditambah. Nah, yang ini kan. Ini kan terkena cat dua sisinya. 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, kalau ini kan sudah dihitung. Jadi nggak dihitung lagi. Berarti ada berapa? Yang 1, 2, 3, 4. Nah, 4 sebelah sana juga 4. Berarti 4 kali 2 sama dengan berapa? 20 tambah 8. 28. Betul. Nah, sekarang yang ketiga. Ada 8 kubus satuan yang terkena cat pada 3 sisinya. Nah, kalau 3 sisinya, ini kan yang ada di pojok-pojok. Kita lihat ya, di sini yang paling kelihatan. Nah, ini kan terkena cat pada ketiga sisinya. Ini saya cat kuning. Nah, ini artinya terkena cat pada ketiga sisinya. Berarti pojok-pojoknya itu kan ada 8. Berarti ini benar, ya. Nah, kemudian kalau yang enggak kena cat ada enggak? Ya enggak ada, ini kan kena cat semua ya. Nah, berarti yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Oke, berikutnya nomor 22. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan lintasan perjalanan sebuah kapal berangkat dari pelabuhan A. Ini ya.
dari A ke B menempuh jarak 140 km, kemudian dari B ke C 120 km, kemudian dari C ke D 90 km. Nah, pertanyaannya, jarak terdekat dari A ke D itu berapa? Nah, jarak terdekatnya ini saya hubungkan dengan garis ya. Nah, sehingga kita cari jarak AD itu berapa. Nah, caranya bagaimana? Kita buat garis bantuan dulu dari A ke D sudah. Kemudian dari sini kita buat tegak lurus dengan D. Ya. Dari D kita buat garis yang tegak lurus dengan AB. Ini dibuat garis tegak lurus dengan AB. Nah, ini kuning nggak apa-apa. Nah, oke, kita lihat. Nah, sekarang ini saya beri nama E ya. Nah, DE itu panjangnya sama dengan siapa? DE itu panjangnya sama dengan BC, sama dengan 120 km, ya kan? Nah, ini 120. Kemudian dari A ke B itu kan 140. Kemudian dari C ke D 90. Berarti jarak dari A ke E itu berapa? 140 dikurangi 90. Itu berapa? 50 km. Nah, ini 50 ya. Nah, sehingga karena ini kan siku-siku, berarti panjang AD itu memenuhi triple Pythagoras. Nah, triple Pythagorasnya apa? Kan 50, 120 gitu kan. Nah, ini kan bisa disederhanakan dibagi 10 sehingga menjadi berapa? 5, 12. Nah, triple Pythagoras satu lagi setelah 5, 12 itu berapa? 13. Nah, berarti karena kesini dibagi 10, berarti kalau ke atas dikalikan 10, jadinya 130. Jadi jarak dari A ke D itu adalah 130. Jawabnya yang B, gitu ya. Nah, triple Pythagoras itu sebenarnya apa sih? Apa ayo, ada yang ingat nggak? Triple Pythagoras itu adalah 3 buah bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras ya. Nah, yang harus kalian hafalkan selain 5, 12, dan 13 itu ada berapa? 3, 4, dan 5. Ini juga sering sekali ya digunakan dengan kelipatannya. Dengan kelipatannya itu maksudnya ini misalkan dikalikan 2 semua, jadinya 6, 8, 10. Itu kan sering kalian jumpai juga kan. Nah, kemudian satu lagi yang sering digunakan juga 8, 15, dan berapa? 17. Nah, paling tidak 3 triple Pythagoras ini kamu hafal itu sudah sangat membantu ya. Nah, kalau ketemu bilangan yang besar seperti ini, kamu kecilkan dulu, ya, disederhanakan. Nah, ini kan lebih gampang hitungnya daripada kamu 50 kuadrat ditambah 120 kuadrat sama dengan sekian. Sudah mendidih duluan, gitu kan. Oke, berikutnya nomor 23. Kita lihat nomor 23, lingkaran ya. Nah, titik O itu adalah pusat lingkaran dan diberikan pernyataan sebagai berikut. Nah, sudut CBD itu namanya sudut apa? Sudut keliling, betul ya. Sudut CBD itu adalah sudut keliling lingkaran. Sudut keliling lingkaran. Kenapa dinamakan sudut keliling? Karena titik sudutnya yaitu B itu terletak pada keliling lingkaran. Nah, kemudian sudut CBD ini menghadap busur apa? Menghadap busur CD. Nah, ini biasanya anak-anak itu suka bingung ya, ngadep busurnya itu gimana sih Bu membedakannya gitu kan?
Nah, membedakannya itu busurnya ini tuh yang diapit ya, yang diapit oleh kaki sudutnya ini loh. Nah, jadi ini kan CB dan BD itu kan mengapit busur CD sehingga sudut CBD ini menghadap busur CD. Tuh ya. Kemudian sudut COD, COD itu namanya sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran. Nah, sudut COD ini juga menghadap busur CD. Nah, besarnya sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut kelilingnya ini, besarnya berapa kalinya sudut keliling? Berapa? 2 kalinya. Betul. Berarti kan besar sudut COD itu sama dengan 2 kali besar sudut CBD. Berarti sama dengan 2 kali 35 derajat. Sama dengan 70 derajat. Ya, jadi ini COD-nya 70 derajat. Nah, kemudian ini AOC itu kan membentuk sudut lurus ya. Nah, sudut lurus itu besarnya berapa? 180 derajat. Nah, kalau COD itu sudah 70 derajat, berarti sudut AOD berapa? 110 derajat. Gitu kan? Nah, jadi kita lihat pernyataannya. Yang pertama ini besar sudut AOD 110, benar ya. Kemudian besar sudut COD 70, benar. Nah, berarti 1 dan 4 sudah jelas benar. 1 dan 4. Nah, berarti kemungkinan jawabannya itu ini. Kemungkinan ya. Kita kan belum ngecek yang lain, gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan kamu selak kepepet, waktunya sudah habis, ini kan 1, 2, dan 3. Nah, nggak ada yang keempat. Ini 2 dan 4, nggak ada yang pertama, hanya ketiga. Nah, kita cek bersama. Jika panjang busur AD 44, panjang busur AD 44 cm ya. Maka panjang busur CD ini berapa? Bener nggak? 22. Nah, perbandingannya apa? Perbandingannya panjang busur AD dibandingkan dengan panjang busur CD itu akan sama dengan apa? Besar sudut AOD per besar sudut COD, gitu kan? Nah, berarti berapa ini? Besar panjang busur AD, oh ini sudah ada ya, 44. Panjang busur AD 44 per panjang busur CD sama dengan besar sudut AOD 110 per 70. Nah, ini kan bisa dikanselasi, dikecilkan ya kan. Nah, ini 11 supaya jadi 44 kan kali 4. Berarti ini 7 juga kali 4. Nah, berarti CD-nya adalah berapa? Panjang busur CD 28. 7 kali 4, ya kan? Nah, berarti ini kan salah. Berarti yang ketiga ini jelas salah, yang ini jelas salah. Nah, tinggal yang keempat. Nah, yang ketiga, sorry. Perbandingan luas juring COD dibandingkan dengan luas juring AOD. Nah, perbandingan luas juring itu juga senilai dengan perbandingan besar sudutnya. Besar sudut COD per besar sudut AOD ya. Nah, sehingga luas juring
COD dibanding dengan luas juring AOD itu sama dengan berapa? COD kan 70 per 110. 7 per 11. Jadi ini salah. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, berikutnya nomor 24. Nah, perhatikan gambar. Seorang siswa diberi tugas prakarya untuk menempelkan foto Ki Hajar Dewantoro pada kertas karton ABCD yang berukuran 48 dan berapa? 60 ya. Nah, ini 48, tingginya 60. Dengan ketentuan lebar karton bagian kanan dan kiri yang tidak tertutup itu 4 cm. Ini ya. Nah, tuh. Diketahui karton ABCD dan PQRS itu sebangun. Nah, berarti kalau dari A ke B itu 48, kemudian sebelah kanan dan kirinya ini ada sisa 4 cm, berarti panjang PQ berapa? PQ kan berarti 48 dikurangi 4, kurangi 4. Berarti 40, gitu kan? Nah, sekarang karena ABCD itu sebangun dengan PQRS, maka kita peroleh perbandingannya bagaimana? PQ dibandingkan dengan AB itu akan sama dengan RQ dibanding dengan apa? CB, gitu kan? Nah, PQ-nya berapa? PQ 40 per 48 sama dengan RQ per BC-nya 60. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. Ini dibagi berapa? Dibagi 8. 5 per 6. Nah, 6 supaya jadi 60 itu kan dikalikan 10. Berarti ini juga kali 10. Nah, berarti QR-nya adalah 50 cm. Nah, ini betul. Ya. Lebar foto PQ 44, ini salah. Nah, luas foto berapa? Luas foto berarti kan 40 dikalikan dengan ini 50 ya tingginya. Nah, 40 kali 50 sama dengan 2000 cm persegi. Ini betul. Nah, luas karton yang tidak tertutup foto. Nah, kira-kira betul apa salah ya? Luas karton yang tidak tertutup foto. Tidak tertutup foto. Ini tidak ya, tidak tertutup foto. Berarti kan 48 kali 60 dikurangi 40 kali 50 sama dengan 2880 dikurangi 2000 ya, jadinya 8800 cm persegi. Jadi ini salah. Yang ini salah. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3. 2 dan 3 yang C. Oke? Ya, berikutnya nomor 25. Oke. Diketahui panjang AB itu 15. Nah,
Kemudian CD itu 9. Panjang EF berapa? Nah, ini caranya bagaimana? Ini kan diketahui nih sejajar ya. CD itu sejajar dengan AB. Nah, berarti Bu Laksmi gambar lagi di sini. Nah, sini ya. Ini D, ini C, ini O, ini A, ini B. Ini sejajar. Nah, karena ada dua garis sejajar, dipotong garis yang ketiga, maka besar sudut C ini sama dengan siapa? Dengan A. Nah, ingat ya, membentuk huruf Z. Membentuk huruf Z. Nah, ini kan begini. Jadi ini artinya dalam berseberangan, ya. Jadi pasti sama besar. Kemudian besar sudut D sama dengan siapa? B. Ya, ini juga bentuk huruf Z, gitu kan. Kemudian yang terakhir, besar sudut DOC ini sama dengan besar sudut AOB. Kenapa? Karena bertolak belakang. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Segitiga DOC itu sebangun dengan segitiga ABO. Nah, karena sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang sama. Nah, CD itu bersesuaian dengan siapa? CD bersesuaian dengan AB. Nah, itu akan sama dengan perbandingan dari OD dibanding dengan OB, gitu kan? Nah, sehingga diperoleh apa? CD itu kan 9 per 15 sama dengan OD per OB. Nah, ini dikecilkan bagi 3, ini 5. Nah, sehingga OD dibanding dengan OB itu sama dengan 3 per 5. Nah, ini 3 per 5. Kemudian ini kan juga sejajar ya. Nah, sehingga kita peroleh perbandingan apa? ED banding EA itu sama dengan perbandingan DO banding dengan OB. Sama dengan berapa? 3 banding 5. Berarti ini juga perbandingannya 3 banding 5. Nah, sehingga panjang EF adalah apa? EF sama dengan ini toh. Nah, AB kali ED, AB kali ED ditambah dengan CD kali AE dibagi dengan apa? DE ditambah EA. Nah, sehingga EF sama dengan berapa? AB-nya itu kan 15. 15 kali 3 ditambah CD-nya 9 kali 5 dibagi dengan DE-nya berapa? 3 ditambah 5 sama dengan 45 ditambah 45 dibagi 8 sama dengan 90 dibagi 8 atau menjadi berapa? 11,25. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke anak-anakku,
Untuk part yang kelima, nomor 21 sampai dengan 25 sudah cukup sampai di sini. Nanti akan Bu Lasmi lanjutkan untuk part yang keenam, yaitu nomor 26 sampai dengan nomor 30. Jangan lupa ya, kalian klik subscribe dan like biar nanti tidak tertinggal jika ada unggahan video Bu Lasmi yang baru. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.